Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khair hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslihna sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya menjadi seorang muslim, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat sehat dan waktu luang, sehingga dua nikmat yang kebanyakan manusia terlalaikan dengannya, sebagaimana sabda Nabi SAW, nikmatani maghbunun fihi katsir minan nas as-sihat wal faragh. Dua nikmat yang sangat besar yang banyak manusia terlena dengan dua nikmat ini, yaitu sehat dan waktu luang. Yani manusia dikasih nikmat sehat, waktu luang, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik, bahkan naudzubillah dipakai dalam hal kemaksiatan. Dan juga nikmat aman, ini nikmat yang sangat besar, nikmat sehat dan nikmat punya stok makanan dalam satu hari, itu pun nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahu dunya. Kata Nabi SAW, barang siapa di antara kalian menemui pagi hari dalam keadaan memiliki rasa aman, sehingga kita bisa beraktivitas, bisa beribadah dengan tenang, diberikan kesehatan sehingga bisa maksimal dalam melakukan aktivitas kita, dan juga punya makanan stok sehari, maka kata Nabi apa? Seakan-akan dunia sudah terkumpulkan pada dirinya. Kemudian juga nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri adalah kita bisa berada di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, penuh dengan kebaikan. Plus lagi kita diberi kesempatan oleh Allah berada di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, kita bisa beribadah di waktu-waktu tersebut. Ini nikmat yang luar biasa. Orang yang telah meninggal dunia, di antara yang mereka harapkan yang sangat besar adalah mereka ingin apa? Bisa menghidupkan bulan Ramadan, karena keutamaan yang sangat besar. Di 10 hari terakhir ketika seorang menghidupkan malamnya misalnya, kemudian dia mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar yang dimana lebih utama daripada ibadah 1000 bulan atau 80 tahun kurang lebih. Ini keutamaan atau nikmat yang luar biasa yang Allah berikan pada kita, yang harus kita syukuri. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan ya bagi yang hadir sebelum-sebelumnya, pembahasan tentang wasiat Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Yang pembahasan ini di surah Luqman dari ayat 12 sampai ayat 19. Ya. Yang dimana kita ambil intinya, poin-poin dari sebelumnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan al-hikmah kepada Luqman. Ya, demikian hidayah atau ilmu itu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Orang yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Seperti ya kaum muslimin di awal-awal dakwah di masa Nabi Muhammad SAW. Demikian pula misalnya Salman Al-Farisi yang jauh di Persia dapat hidayah, tapi yang Allah sesatkan, wa may yudlil fala hadiyalah, yang Allah jadikan dia tersesat, maka tidak ada yang dapat menjadikan dia di atas hidayah. Sebagaimana Abu Talib yang beliau sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW, merawat Nabi dari kecil,
melindungi, membantu, melindungi dakwah Nabi SAW dari gangguan-gangguan kafir Quraisy, tapi meninggalnya tetap di atas kekufuran. Ya, naudzubillahi min dzalik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Luqman Allah kasih al-hikmah. Al-hikmah yakni ilmu yang bermanfaat dan lurus dalam hal urusannya, berbagai macam urusannya. Inilah al-hikmah. Kata para ulama, al-hikmah yakni ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, atau ucapan-ucapan yang bijak. Atau juga al-hikmah yakni meletakkan sesuatu pada tempatnya. Karena hal hikmah ini pemberian dari Allah, maka kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Rabbi zidni ilma. Ya, seperti juga kita merenungi apa yang kita baca atau kita dengarkan dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya, karena tadi hidayah ilmu murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian poin selanjutnya yang kita bahas masih di ayat 12-nya itu tentang perintah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur itu ya ketika kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, itu manfaatnya kembali ke kita. Allah Maha Kaya, Ghaniyun Hamid, ya Al-Ghani Al-Hamid, Allah Maha Kaya, Maha terpuji, sangat tidak memerlukan makhluknya sama sekali. Maka kita bersyukur kepada Allah, dampak baiknya kita yang merasakannya sendiri. Adapun Allah Subhanahu wa taala, walaupun seluruh jin dan manusia dari pertama dan terakhir memiliki keimanan yang paling tinggi, itu tidak menambah besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, demikian pula jin yang pertama sampai terakhir, itu kufurnya luar biasa, tidak mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun, sebagaimana itu disebutkan dalam hadis qudsi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin yang kita bahas pada waktu itu ya sebagai ringkasan tentang yakni bahaya dari kesyirikan, sebagaimana ini yang disampaikan atau wasiat yang paling pertama ya berkaitan larangan dari Luqman kepada anaknya. Ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesyirikan, perbuatan menyekutukan Allah adalah kezaliman yang luar biasa. Kezaliman yakni meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, kezaliman yang sangat besar. Ya, lebih besar dari zalim kepada kedua orang tua. Orang ada yang zalim kepada kedua orang tua, ini luar biasa. Lebih besar lagi ya zalimnya kepada pencipta orang tua, pencipta kita semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat baik sama kita. Kita malah naudzubillah, orang malah berbuat kesyirikan, malah mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, atau menduakan Allah Subhanahu wa taala, atau tidak ikhlas. Maka ini kezaliman yang luar biasa. Karena zalimnya bukan sekedar kepada manusia, tapi kepada Al-Khaliq, kepada pencipta kita semua, kepada Al-Barrur Rahim, kepada Allah yang maha baik, yang maha penyayang kepada hamba-hambanya. Yang kata Nabi SAW, Allah arhamu bi ibadihi min hada bi waladiha. Allah itu sungguh lebih sayang kepada hambanya, lebih dari kasih sayang ibu kepada anaknya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian poin selanjutnya yang kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in jahadaka, ya walaupun kedua orang tuamu memaksamu, berusaha keras untuk engkau berbuat kesyirikan sebagaimana mereka, ini misalnya orang tua ini bukan seorang muslim dan dia bahkan memaksamu, mengajakmu untuk berbuat kesyirikan seperti dia, fala tuti'huma, jangan ditaati kemaksiatan tersebut, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetaplah engkau memperlakukan kedua orang tuamu yang tadi yang disebutkan tadi ya, yang tidak muslim, yang kafir, itu masih disuruh untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jadi berbakti kepada orang tua di sini disebutkan walaupun dia kafir. Apalagi kalau orang tua kita sebagai muslim, lebih ditekankan lagi untuk kita berbakti kepada kedua orang tua. Dan juga Allah ingatkan ya, ini sebagai motivasi agar kita berbakti kepada orang tua adalah dengan kita
mengingat-ingat kebaikan mereka, khususnya kepada ibu kita, ya, yang dari sejak hamil 9 bulan penuh dengan keletihan, sebagaimana insya Allah bersama kita memahaminya ketika kita memiliki istri. Kita tahu bagaimana lelahnya, kita pun juga lelah juga membantunya seperti itu, begadang seterusnya, menyapihnya demikian pula. Ini menjadikan kita semangat untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Demikian pula faktor pendorongnya yaitu dengan kita mengingat ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan kembali kepada Allah dan akan ditanya bagaimana urusanmu dengan kedua orang tuamu. Jadi ini perintah dari Allah untuk kita berbakti kepada kedua orang tua dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun keadaan kedua orang tua kita, bukan dalam rangka membalas yang setimpal, tidak akan bisa kita membalas setimpal kebaikan orang tua kita kepada kita. Ya, sebagaimana ini ada di zaman salaf, itu ada orang yang dia menggendong orang tuanya ibadah haji atau umrah, digendongnya. Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Umar, ya, anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, bagaimana perbuatanku ini, apakah kau sudah bisa membalas jasa atau kebaikan kedua orang tuaku? Maka kata Ibnu Umar, sekali-kali tidak, walaupun satu nafas ketika dia melahirkan dirimu, ya, tidak sebanding sama sekali. Yakni kita melaksanakan perbuatan berbakti kepada kedua orang tua sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dalam sebagai bentuk terima kasih kita kepada kedua orang tua kita. Jadi bukan sebagai yakni balas yang setimpal ketika orang tua misalnya tidak perhatian sama kita atau bahkan dia zalim sama kita kemudian kita tidak berbakti, enggak boleh. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam artian sekedar balas jasa atau balas yang setimpal. Nah, itu inti poin yang kita sampaikan di pertemuan sebelumnya, dan banyak lagi faedah yang lainnya. Kemudian selanjutnya pada ayat surah Luqman ayat yang ke-15, lanjutan yang sekarang kita bahas di tengah ayat, wattabi sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya, di antara wasiat Luqman kepada anaknya, ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Ya, man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadakulah kembali, ya, kalian akan kembali kepadaku, kata Allah, dan aku akan sampaikan kepada kalian apa saja telah kalian kerjakan di dunia. Di antara faedah dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, salah seorang pengajar di Masjid Nabawi, beliau ngisi kajian di Masjid Nabawi setiap hari, setiap ba'da subuh dan ba'da asar. Salah seorang ulama besar, profesor, doktor dalam masalah akidah. Beliau mengatakan di antara faedah dari ayat ini adalah fadlus sahabah wa khiyarul ummah, tentang bagaimana besarnya keutamaan para sahabat. Ya, karena sebagian ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan tentang ayat ini, ya, bahwasanya kullun minas sahabah munibun ilallah. Semua para sahabat itu mereka selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berarti di sini diperintahkan untuk mengikuti jalan para sahabat, bagaimana petunjuk mereka dalam kehidupan ini, dalam beragama khususnya, dalam berakidah khususnya, dalam menjalani kehidupan, dalam yakni hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan kepada makhluknya, dan juga kepada diri kita, terhadap diri, adab kepada diri. Kita disuruh oleh Allah untuk mengikuti jalan orang-orang yang selalu kembali kepada Allah. Kata para ulama tafsir, ya ini ya khususnya mereka adalah para sahabat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah An-Nisa ayat 115, "Wa may yusaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi Rasul, ya,
setelah jelas padanya petunjuk, ini petunjuk Rasulullah, jelas hadisnya, dia benar-benar sudah paham, mudah dipahami, dan dia benar-benar paham itu petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian dia malah berpaling. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia malah mengikuti bukan jalan orang-orang beriman. Dan jalan orang-orang beriman dalam ayat ini tentu maksudnya adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Karena ayat ini turun di zaman Nabi SAW, dan orang-orang beriman pada saat itu hanyalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman, yakni bukan jalan para sahabat. Apa akibat buruknya? Nuwallihi ma tawalla, kami biarkan dia berpaling. Ya, misalnya sudah dikasih tahu jalan ke kantor gubernur sini, terus dia malah kada, gitu. Ya sudah, terserah dia gitu, dibiarin. Nuwallihi ma tawalla, ini maksudnya. Ketika seorang sudah jelas padanya petunjuk, sudah paham kebenaran, kemudian dia berpaling, maka dibiarkan. Ya, sebagaimana firman Allah yang lainnya, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika seorang itu menyimpang, maka Allah biarkan dia. Wa nuslihi jahannam, kata Allah selanjutnya, dan nanti dia akan sampainya ke neraka jahannam, naudzubillahi min dzalik. Wa sa'at masira, inilah tempat akhir yang terburuk, ya, tempat finish yang terburuk. Bagi siapa yang tidak mau mengikuti petunjuk Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian selanjutnya, yakni dalil-dalil yang lainnya tentang pentingnya mengikuti petunjuk Nabi SAW dan para sahabat, sebagaimana ini juga wasiat, diantara wasiat perpisahan Nabi SAW. Usikum bittaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in tamara 'alaikum abdun habasyun fa innahu man ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla muhdatsatin dhalalah. Kata Nabi SAW, aku wasiatkan kalian, di antara wasiat beliau, ya, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi diri dari kesyirikan, mentaati Allah, meninggalkan apa yang Allah murkai. Demikian pula khususnya ketika kita sedang puasa Ramadan di sini, kita harus bertakwa kepada Allah dari pembatal-pembatal puasa. Jangan apa istilahnya mokel, ya, apa buka, makan, minum tanpa pengetahuan orang, diam-diam membatalkan puasanya, karena Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Dibikin pula dari pembatal pahala puasanya, dari tidak menjaga lisan misalnya, man lam yada' qawla zur wal amal bihi, kata Nabi, orang yang tidak meninggalkan ucapan yang yakni yang maksiat, demikian pula perbuatan maksiat, maka Allah tidak memerlukan dari ibadah ini berupa dia meninggalkan makanan minumnya, ini puasanya tidak berpahala. Ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Apalagi di zaman kita sekarang adanya HP. Ya, harus kita besarkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri kita, istri dan anak-anak kita dan yang lainnya. Untuk dibesarkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ingatlah Allah itu Maha melihat, ya. Kemudian wasami wa ta'ah, wasiat selanjutnya adalah mendengar dan taat kepada pemimpin kalian. Ya, walaupun yang memimpin itu dia budak. Ya, walaupun dia budak. Artinya selama dia itu pemimpin, dia muslim, ya, maka wajib untuk didengar dan ditaati selama bukan kemaksiatan. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal memaksiati al-khaliq. Jadi siapapun pemimpinnya, selama dia muslim, maka kita diperintah untuk mendengar dan taat kepadanya. Kita harus meyakininya bahwasanya dia adalah pemimpin kaum muslimin. Ya. Kita harus mendengar dan taat padanya, kita harus bersabar. Dan seterusnya berkaitan hubungan muslim kepada pemimpin kaum muslimin, itu pun dibahas dalam agama Islam. Kemudian kata Nabi SAW, sesungguhnya barang siapa yang masih hidup sepeninggalku nanti setelah aku wafat, dia akan mendapati perselisihan yang banyak
akan muncul penyimpangan-penyimpangan. Ya, misalnya muncul di zaman Utsman bin Affan, ya, radhiyallahu anhu, munculnya apa? Al-Khawarij yang dipelopori oleh Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Dia ini orang Yahudi pura-pura masuk Islam dan dia ngompor-ngompori Arab-Arab Badui, kaum muslimin yang di pedalaman. Dia ngompor-ngompori, dia menjelek-jelekan, memfitnah, menuduh-nuduh Utsman bin Affan yang sebagai khalifah pada saat itu. Akhirnya namanya jauh dari kota, percaya-percaya aja seperti itu. Akhirnya terprovokasi, marah. Akhirnya mereka bikin makar. Mereka katanya mau umroh, lewat rumahnya Utsman dikepung. Ya, rumahnya Utsman dikepung sampai beliau kurang lebih sebulan atau lebih dari sebulan beliau di rumah aja, nggak bisa keluar. Ya, nggak ada makan, nggak ada minum. Ya, terbatas, ada seadanya di rumahnya. Padahal itu siapa? Utsman bin Affan. Ya, jadi mulai muncul penyimpangan di masa itu, apalagi setelah beliau sampai akhir zaman banyak lagi penyimpangan-penyimpangan. Ini penyakit, ya. Apa namanya? Fa innahu man yasminkum fasayara ikhtilafan katsira. Dia akan mendapati perselisihan yang banyak. Ada yang menyimpang dalam hal takdir, dalam hal definisi iman dan seterusnya. Ya, Murji'ah dan seterusnya banyak. Ya, maka Nabi SAW kemudian langsung memberikan solusi. Setelah menyebutkan akan muncul perselisihan banyak, langsung Nabi kasih solusi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan petunjukku dan petunjuk al-khulafa ar-rasyidin. Ini 4 khalifah pengganti beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, dan juga para sahabat secara umumnya. Karena para sahabat secara umum mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, ini para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan ini kita pun bisa termasuk darinya. Karena kalau jadi muhajirin, ansar sudah lewat masanya. Tapi untuk walladzina tabauhum bi ihsan, menjadi orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti orang-orang generasi pertama umat Islam, ini kesempatannya masih terbuka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala sebutkan Allah ridho kepada mereka. Kepada siapa? Generasi pertama umat Islam, Muhajirin dan Ansar, dan juga Allah ridho kepada orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Ya, Allah ridho pada mereka, dan juga kata Allah wa radu'an, dan mereka ridho kepada Allah, artinya mereka benar jalannya. Dan juga Allah sebutkan setelahnya bahwasanya surga Allah sediakan untuk mereka. Maka ini diantara tips mencari ridha Allah dan juga tips masuk surga adalah kita berusaha mengikuti petunjuk Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian selanjutnya wasiat Nabi, tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguh, tamassaku biha, dengan kata ganti satu. Padahal yang disebutkan oleh Nabi tadi 2, petunjuk Nabi dan para sahabat. Kata para ulama, berarti petunjuk Nabi dan para sahabat itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Makanya kata gantinya dengan kata ganti satu, biha. Kalau nya 2, bihima seharusnya. Tamassaku bihima. Tapi kata Nabi, tamassaku biha. Wa addu 'alaiha bin nawajid. Gigit ya dengan gigi geraham kalian. Artinya berpegang teguhlah dia dengan petunjuk Nabi dan para sahabat. Dan waspadalah kalian dari perkara baru dalam agama, dalam akidah khususnya. Sesungguhnya perkara baru dalam agama itu adalah penyimpangan. Ini kesesatan yang mengantarkan kepada neraka. Maka ini intinya faedah yang disampaikan dari ayat ini, surah Luqman ayat 15, tentang pentingnya mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum karena mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga faedah selanjutnya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, pentingnya memilih teman. Orang yang beriman itu tidak sembarangan dalam hal berteman. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilih. Seorang itu kualitas dirinya, kualitas agamanya sesuai dengan teman akrabnya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka dicek, silakan dicek siapa yang kalian jadikan teman akrab kalian. Ya. Ini harus kita perhatikan. Ya, penting sekali
yakni perkara memilih teman akrab, ya teman akrab maksudnya. Adapun teman yang yang dia kita kenal, kita ini kenal dia, kita teman juga sama dia, yang dia tapi imannya lemah, akhlaknya jelek, ya teman juga tapi sekedarnya saja ketemu untuk mendakwahinya, tidak nempel terus. Adapun orang yang selalu kita menempel dengannya, istilahnya teman akrab kita, enggak sembarangan. Ya karena pengaruhnya sangat kuat sekali. As-sahib sahib kata orang Arab. Teman itu kayak magnet, ya. Kalau kita tidak bisa mempengaruhinya kepada kebaikan, kita yang malah ikut sama dia. Ya. Sebagaimana juga permisalan dari Nabi SAW tentang yakni teman itu seperti orang yang berteman antara dengan penjual parfum atau dengan tukang besi, ya. Kalau sama yang parfum, minimal dia dapat harumnya. Adapun kepada tukang besi, minimal dia mendapatkan aroma yang tidak enak, ya. Maka demikian pula dalam hal pertemanan, ya. Kemudian beliau sebutkan sini keutamaan tentang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus bertobat. Sebagaimana nasihat Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'in at-tawwabun. Ya, semua bani Adam yang manusia pasti dia akan jatuh kepada kesalahan. Dan kita menyadari ini, ibadah kita ada kekurangannya, demikian pula kita jatuh kepada dosa. Maka selalulah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita selalu jatuh kepada kemaksiatan. Selepel Nabi Muhammad SAW saja istighfarnya dalam sehari 100 kali. Ya bagaimana dengan diri kita, ya, yang jauh tentu keimanannya daripada Nabi SAW. Kemudian faedah selanjutnya adalah bahwasanya segala yang dilakukan oleh seorang hamba itu dicatat dan akan diperlihatkan. Maka ini juga harus kita perhatikan. Kita harus berhati-hati dalam berucap, berbuat. Karena semuanya pasti tercatat, ya, semuanya pasti tercatat dan semuanya akan ditampakkan lagi nanti di hari kiamat. Ya, tsumma ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Kepada akulah kalian akan kembali dan aku akan kabarkan lagi apa yang telah kalian kerjakan di dunia. Ya. Kemudian selanjutnya faedah dari yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Hafidhullah tentang kesyirikan itu tidak ada hujahnya sama sekali karena Allah tidak pernah merintahkan seorang untuk menyekutukannya, ya. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi. Orang yang berdoa menduakan Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah dan juga dia berdoa kepada selain Allah, dia beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah, la burhana lahu, dia tidak punya argumentasi sama sekali, nggak bisa ngomong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah nggak pernah menyuruh untuk berbuat demikian. Kemudian faedah selanjutnya berkaitan ayat yang ke-16. Surah Luqman ayat 16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, melanjutkan wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, ya bunayya ini panggilan sayang, ya. Kalau kita ya, anakku yang kusayang gitu, ya. Sampai dia tuh nyaman dengarnya. Ini maksudnya, ya bunayya, innaha, sesungguhnya wahai anakku, suatu perbuatan sekecil apapun itu, ya, walaupun dia sesuatu yang dalam batu kah, sesuatu yang sangat kecil di langit atau di bumi, ya tibihallah, pasti akan didatangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini agar kita semangat berbuat baik, beramal soleh, sekecil apapun jangan kita remehkan. Kata Nabi walaupun senyum, walaupun menampakkan wajah yang enak dilihat, ya itu mungkin remeh bagi manusia, tapi kata Nabi jangan remehkan hal itu. Karena itu semuanya pasti akan Allah datangkan, nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun kita berbuat baik, perbuatan amal soleh, tapi remeh sekali di hadapan manusia, sehingga manusia nggak peduli,
tidak memperhatikannya, bahkan dinyinyirin, apa kamu kayak gitu aja. Ingatlah, Allah pasti balas. Yang penting Allah tahu, Allah pasti balas dah. Ya, walaupun gak ada yang lihat misalnya, tenang, Allah pasti mendatangkan itu, pasti akan ada catatannya, pasti didatangkan oleh Allah, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, berhati-hati dari kemaksiatan sekecil apapun, pasti akan ada balasannya. Walaupun gak ada yang melihat, walaupun mungkin dianggap remeh, ingatlah, ya'ti bihallah, Allah pasti akan mendatangkannya. Ya. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah itu latifun, ya, yakni lembut sekali, membuat seorang itu di atas hidayah, membuat seorang itu mendapatkan kenikmatan dengan penuh kelembutan, tahap demi tahap, nggak terasa ternyata sudah sampai. Ya, demikian pula faedah dari latif di sini adalah, ya, ini langkah demi langkah tadi, satu kebaikan akan melahirkan kebaikan yang lainnya, yang membuat seorang itu sampai kepada suatu kenikmatan tanpa dia sadari. Ini maksudnya latif. Ya, sebagaimana tentang orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan padanya jalan keluar, dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, ada aja gitu jalan keluarnya, ada aja rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini dari Al-Latif, ya, Allah yang maha lembut, ya. Demikian pula dalam hal kemaksiatan, itu pun langkah demi langkah, dari mata turun ke hati, kepikiran terus, ya, dan lanjut naudzubillah sampai kepada perzinahan. Semuanya diawali dengan apa? Melihat tadi, ya. Makanya la taqrabu zina, kata Allah, jangan dekat-dekat zina. Bukan larangan dari zina, tapi jangan dekat-dekat zina. Ya, ini Al-Latif. Khabir, yakni Allah Al-Khabir, Allah maha mengetahui secara rinci sesuatu yang sangat kecil pun tadi. Ya, in takum mithqala habbatin, walaupun kecil sekali, Allah tahu. Ya, Khabir, Al-Khabir ini Allah maha mengetahui secara rinci sekali. Kalau sesuatu yang sangat rinci, sangat kecil saja tahu, apalagi yang perkara yang besar. Ya. Di antara faedah juga di sini adalah kita hendaklah selalu merasa, ya, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau kita ada ambil faedah juga berkaitan pendidikan anak, ya, berkaitan pendidikan anak di sini. Luqman menasihati anaknya untuk berhati-hati, untuk selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita nggak bisa selalu mengawasi anak, nempel sama anak terus, nggak bisa. Anak ke sekolah, kita begawi, ya, mungkin juga mondok misalnya, nggak bisa kita selalu nempel mengawasinya. Maka kita nasihati agar apa? Engkau selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, jangan macam-macam. Seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya tentang adanya timbangan di hari kiamat tadi, yakni mithqala habbah, walaupun sesuatu yang sangat kecil, yang ditimbang juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara faedah selanjutnya, kezaliman itu tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sangat kecil. Ya. Ya, ini juga faedah berupa pentingnya iman kepada hari akhir. Ya, tentang bahwasanya nanti akan adanya hari pertimbangan, ada yaumul hisab, akan diperiksa, yaumul jaza, akan dibalas. Ya, pentingnya iman kepada hari akhir. Makanya Nabi SAW sering sekali menyebutkan hal ini tentang orang itu kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, maka akan lahir perbuatan-perbuatan yang baik. Misalnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dia beriman kepada Allah tadi, dia yakin Allah pasti melihatnya, Allah pasti mengawasinya, Allah pasti mendengarnya. Wal yaumil akhir, dan dia beriman kepada hari akhir, ini dia yakin semuanya itu akan apa? Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tercatat, semuanya akan apa? Dihisab, diperiksa. Maka falyaqul khairan aw liyasmut, maka berucap yang baik, atau kalau nggak bisa diam. Ya. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 17. Ya bunayya
aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkanlah salat. Ini ibadah yang paling agung berkaitan anggota badan. Ya, rukun kedua dalam Islam setelah dua kalimat syahadat. Maka salat ini perkara yang sangat besar yang harus kita perhatikan. Ya, bahkan umur 7 tahun anak kita harus disuruh salat. Kata Nabi SAW, muru auladakum bis salati bisab'in. Ya, perintahkan anak kalian untuk salat ketika umur 7 tahun. Jadi mulai umur 7 tahun itu diperintahkan untuk menegakkan salat. Ya, walaupun masih kecil. Ini menunjukkan pentingnya perkara salat. Ya, Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan keturunanku sebagai orang-orang yang istiqomah menjaga salat, menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabb kami, terimalah atau perkenankanlah doa-doa kami. Ya. Dan juga inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika seorang itu salatnya benar, salatnya khusyuk, serius, ya dia tegakkan benar-benar rukunnya, wajibnya, ya sunnah-sunnahnya, maka faedahnya tanha 'anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi dengan salat melindungi seseorang dari keburukan-keburukan. Salat juga perkara yang pertama kali diperiksa di hari kiamat. Kalau salatnya bagus, maka sisanya akan bagus juga. Kalau salatnya jelek, berarti sisanya nggak bisa diharapkan lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Dan juga kata Nabi SAW, salat ini pembeda, ya, ciri besar pembeda antara muslim dengan kafir itu salat. Makanya sebagian ulama ya berpendapat meninggalkan salat kekafiran. Tapi sebagian ulama juga, dan ini insyaallah rajih, ya meninggalkan salat selama dia meyakini wajibnya salat itu tidak sampai kafir. Ya, tapi dosanya sangat besar sekali. Tapi intinya ini harus kita perhatikan sabda Nabi SAW, pembeda seorang muslim dan kafir adalah salat. Ya. Kata Umar radhiyallahu anhu juga, orang yang tidak salat berarti nggak kelihatan Islamnya, seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Dan juga dalam sebuah hadis Nabi sebutkan orang yang menjaga salat maka Allah akan kasih cahaya di hatinya, wajahnya, di alam barzahnya, di hari kebangkitan. Dia akan selamat di hari kiamat. Dia akan dibangkitkan bersama para nabi, as-siddiqin, orang-orang mati syahid, dan orang-orang soleh sebaik-baik teman. Dan orang yang tidak menjaga salat, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya sama sekali, tidak selamat di hari kiamat, dan akan dibangkitkan bersama Fir'aun, Haman, Qarun, dan Ubay bin Khalaf. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian juga selanjutnya, faedah selanjutnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, Luqman wasiati anaknya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya tadi, kalau seorang itu tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, ya kalau dia tidak mempengaruhi yang lainnya, mengajak yang lainnya kepada kebaikan, dia yang akan terpengaruh sama yang lain. Idza lam tad'u tud'a. Kalau kamu enggak ngajak, kamu yang diajak. Ya, kalau kamu enggak mempengaruhi kepada kebaikan, kamu yang akan terpengaruhi. Ya. Dan keutamaan dalam dakwah, kata Nabi SAW diantaranya, li'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Kalau seorang ada dapat hidayah lewat kamu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Ya, ini pahalanya sangat besar sekali. Unta merah pada saat itu adalah kendaraan yang sangat mewah, yang sangat mahal. Artinya pahalanya sangat besar dalam berdakwah. Maka kita mengetahui kebenaran, kita sampaikan. Ya, kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Ketika orang mengikuti apa yang kita sampaikan, kita akan mendapatkan keutamaan juga. Ya. Dan mendapat pahala yang serupa pula. Ya. Kemudian selanjutnya disuruh bersabar. Ya, dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, kita mengajak kepada kebaikan, melarang dari yang mungkar. Itu pasti apa? Mendapati hal-hal yang tidak sesuai harapan. Entah dia nggak mau dengar, entah dia malah menjauh, entah dia malah mengejek. Bahkan Nabi SAW pun apa berdakwah malah diancam pembunuhan, difitnah, dituduh macam-macam, penyihir, orang gila, dan seterusnya. Kita dalam berdakwah nggak sampai seperti itu, ya. Dan harus bersabar, ya. Harus apa? Bersabar. Wasbir ala ma asabak. Ya, inna dzalika min azmin umur. Bersabarlah engkau
dalam hal yang menimpamu dalam kehidupan. Ya, bersabar dalam belajar, bersabar dalam beramal, bersabar dalam berdakwah, bersabar dalam kehidupan. Sebagaimana kita puasa Ramadan ini dididik untuk bersabar. Bersabar mentaati Allah untuk puasa, untuk sholat tarawih misalnya, untuk bersedekah, membukakan makanan berbuka, bersabar mengeluarkan harta di jalan Allah, bersabar meninggalkan kemaksiatan, ya, meninggalkan makan, minum, ya, bersabar kita. Bersabar juga dalam hal menghadapi ujian hidup, misalnya dalam puasa lapar dan haus. Demikian pula capek di malam hari sholat malam atau i'tikaf. Terus disuruh apa? Bersabar. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya hal tersebut adalah azmil umur, sesuatu yang besar sekali, perkara yang besar. Ini harus kita perhatikan. Kemudian sedikit lagi, wala tusa'ir haddaka lin-nasi wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia, jangan kamu sombong. Wala tamsi fil ardi maraha, jangan kamu angkuh dalam berjalan. Jangan songong gitu ya dalam hal berjalan, petantang petenteng, jangan. Ini wasiat Luqman kepada anaknya, demikian pula kepada kita semuanya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Ingatlah, kita ini dapat nikmat itu semuanya dari Allah, gampang sekali untuk Allah cabut. Sebagaimana di surah Al-Kahfi ada orang yang sombong dengan harta anaknya, yakni tentang perkebunannya. Dia merasa, wah kebunku ini Masya Allah abadi udah ini. Dia nggak beriman pada hari akhir. Dia bilang, kalau memang ada hari akhir, nanti aku akan dapat kebun yang lebih baik daripada yang di dunia. Sombong dia meremehkan yang lainnya. Sehingga Allah kasih azab, ya. Allah hancurkan, Allah leburkan, nggak bersisa kebunnya, habis dah. Sehingga dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula banyak lagi kisah-kisah ini dari para nabi, kaum-kaum mereka yang sombong-sombong. Ada yang kuat, bisa bikin rumah dari gunung, ya gunung dipahat jadi rumah. Karena mereka sombong, Allah habisin semuanya. Ya, maka semuanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sombong, jangan kita menjadikan kita angkuh, meremehkan yang lainnya. Gampang sekali Allah cabut nikmat tersebut. Punya ilmu misalnya, kemudian meremehkan orang lain, gampang sekali Allah cabut ilmunya. Dengan apa? Kepleset, jatuh, selesai ya. Siapa kamu, siapa aku, di mana aku? Ya, lupa semuanya sudah ya. Ya. Naudzubillah min dzalik. Maka janganlah apa? Kita sombong dan angkuh. Ya. Kemudian waqsid fi masyik. Ya. Ayat terakhir. Waqsid fi masyik waqdud min sautik. Inna ankaral aswat la sautul hamir. Dan sederhana kamu dalam hal berjalan. Jadi dalam kita berperilaku sederhana. Nabi SAW itu pemasukannya banyak sekali. Dari ghanimah, dari perdagangannya, mahar Nabi itu luar biasa besarnya. Tapi Nabi SAW hidupnya sederhana sampai para sahabat kasihan lihat Nabi tidur di atas tikar gitu ya, nggak enak gitu ya. Para raja di sana loh, ya, bilang ke Nabi, para raja enak banget gitu. Pian ini Nabi, pian ini orang paling mulia. Kata Nabi SAW apa? Apakah kamu nggak terima mereka dikasih dunia, kita dikasih surga gitu ya. Dikasih nikmat yang sangat besar berupa hidayah. Intinya Nabi SAW, kalau kita lihat beliau hidupnya sangat sederhana sekali. Ya, walaupun beliau dikasih istilahnya harta itu sangatlah banyak sekali. Maka demikian kita waqsid fi masyik, hendaklah kita sederhana. Jangan kita tampil beda sampai ya menarik perhatian, menjadi ya sombong tadi, memunculkan berefek ya kepada kesombongan. Waqdud min sautik, dan juga rendahkan suaramu, jangan teriak-teriak, jangan keraskan suara. Ini juga cermin kesombongan juga, keangkuhan. Ya. Jangan lembut aja kita berbicara, nggak usah teriak-teriak, nggak usah keras-keras, kecuali kalau diperlukan. Nggak ada mic misalnya, ya harus keras-keras suaranya. Khutbah misalnya harus keras-keras, seperlunya. Inna angkaral aswati la sautul hamir, seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Ya, dia suaranya keluar, dia tarik nafasnya nggak enak didengar. Demikian kaum muslimin yang kita sampaikan, ya faedah-faedah yang luar biasa dari wasiat Luqman kepada anaknya. Semoga Allah jadikan ini ilmu yang bermanfaat, dimudahkan untuk kita menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
yakni menerima segala amal ibadah kita dan diampuni segala dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.